Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Syekh al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila an qala wa minhu 'adzabul qabri wal mu'adzabu al badanu war ruhu jami'an bittifaqi ahlil haq wa yahluqullahu fihi idrakan bihaitsu yasma'u wa ya'lamu wa yaltaddu wa yata'allamu wa yakunu lil kafiri wal munafiqi wa usatil mu'minin. Para hadirin, para jamaah forum kuliah subuh yang saya hormati, alhamdulillah kita masih sama-sama diberikan izin oleh Allah, di mana pada bulan lalu kita libur ya, hampir 1 bulan lebih kita tidak berjumpa, dan alhamdulillah pada pagi hari ini diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ngajinya kita, duduknya kita di majelis ilmu ini menambahkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan perkara sam'iyat ya, di mana pembagian ilmu tauhid ada 3, yaitu ilahiyat, perkara nubuat, dan perkara sam'iyat ya. Di antara perkara sam'iyat adalah azabul qabri, tentang azab kubur ya. Wal mu'adzabu, dan yang diazab adalah badan dan roh jami'an secara bersamaan ya. Jadi kalau orang masuk ke dalam kubur diazab oleh Allah, bukan cuma rohnya tapi badannya bersama-sama ya. Ada salah satu kisah, ini kisah nyata ya. Ada seseorang, orang baik, rajin ibadah, rajin kajian, rajin baca Quran, suka puasa ya. Ketika dia meninggal ya, dimasukkan ke liang lahat, ternyata setelah dikubur, diuruk, nggak lama datang ada orang protes, ternyata dia kuburannya salah, bukan di situ dikuburinnya ya. Ini yang protes nggak terima, tolong dikeluarin lagi, saya nggak terima, ini kuburan buat orang tua saya gitu. Ini setelah nggak lama dikubur ya, beberapa jam setelah itu ada yang protes, tolong ini kuburan orang tua saya ya. Diminta untuk diapain? Digali. Nah pas ketika digali ya, begitu kagetnya nih orang-orang, ternyata pas dibuka kuburannya itu gosong ya, kebakar, jenazahnya gosong ya. Lantas keluarga bertanya-tanya, ini orang kan orang baik, suka ikut kajian, suka baca Quran ya, dan sebagainya. Ditanya amalan apa yang menyebabkan nih orang bisa gosong ya, artinya diazab sama Allah dalam kubur. Ternyata nih orang emang orang baik ya, emang orang benar, cuman satu dosa besarnya, yaitu dia itu bekerja sebagai manajer di suatu bank konvensional, bank yang mengurus masalah riba. Begitu besar murkanya Allah terhadap para pelaku riba ya. Karena ada 4 orang yang dimurkai Allah gara-gara riba. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah orang yang minjemin ya. Orang yang ngasih duit pinjam, minta lebih tuh. Yang kedua siapa? Orang yang minjem ya. Ini buat para penggemar bangke nih ya. Apa bangke? Bank keliling tuh ya. Yang minjemin, yang minjem, yang nyatet yang ketiga, yang nyatet. Yang keempat yang lihat tuh ya. Saksinya. Ini orang dimurka sama Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kalau ada seandainya
di kampung kita praktek seperti itu, ahsan kita menjauhinya. Jangan sekali-kali coba-coba untuk kita minjem sama orang yang riba. Ya. Makanya kita bersyukur sama Allah kalau ada orang minjemin kita duit kagak pakai bunga. Tuh, ya. Susah ini. Dalam nominal yang besar, misal kita minjem sama tetangga kita 1 juta, terus kita balikin nggak minta lebih, itu bersyukur tuh. Cara bersyukurnya apa? Bayar segera, gitu. Sesuai dengan perjanjian. Ya. Maka banyak orang sekarang nggak bersyukur, dikasih pinjam nggak pakai bunga, bukan dibalikin, malah nggak dibalikin. Ini cara orang, tanda orang kagak bersyukur ya tuh. Jelas ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba tuh ya. Jadi ada kasusnya seperti itu. Ada jenazah diazab, bukan hanya ruhnya tapi jasadnya pun terkena azab. Ya. Nah ini bittifaqi ahlil haqqi, berdasarkan kesepakatan para ya ahlil haq, ahli hakikat tuh ya. Jadi bukan hanya ahli tauhid nih ya. Kalau ahli tauhid, orang yang punya ilmu tauhid, dia yakinnya itu masih pakai zon, dugaan. Ya. Yakinnya mereka masih kira-kira. Tapi kira-kiranya kuat. Ibaratnya ada bau gorengan, bau jengkol misalnya, ya. Dugaan kuat kita apa? Pasti ada yang masak jengkol. Nah kayak begitu. Orang yang bertauhid tapi masih pakai ijtihad. Beda sama orang-orang ahli hakikat. Mereka bukannya itu sekedar tahu, tapi sudah betul-betul menyaksikan. Tuh ya. Jadi mereka tahu sorga, udah menyaksikan sorga. Ya. Tahu neraka, udah menyaksikan neraka. Apa buktinya? Sahabat radhiyallahu anhu pernah suatu pagi berjumpa Rasulullah SAW. Rasul tanya, kaifa asbahta, bagaimana kabarmu pagi ini? Katanya sahabat, alhamdulillah bi khair. Ya, nahnu ya ana ya saya dalam kondisi beriman yang sebenarnya, kata sahabat radhiyallahu anhu. Rasul tanya, wa ma alamatuhu, apa tanda iman ente sempurna dalam kondisi yang sebenarnya? Kata sahabat, tatkala saya tidur, saya lihat sorga di sebelah kanan saya. Tatkala saya berbaring ke sebelah kiri, saya lihat neraka di sebelah kiri saya. Masya Allah. Apa maksudnya? Ini orang imannya sudah sempurna. Jadi sesuatu yang jauh bisa terlihat dekat, itu lantaran keimanan. Ya. Jadi orang-orang kafir karena nggak punya keimanan, dia nggak percaya hari kiamat. Kenapa? Emang belum dilihat. Tapi kita sebagai orang beriman bisa yakin adanya hari kiamat karena keimanan itu ya. Makanya kacamata iman itu bisa menembus ruang dan waktu. Ya, itulah keyakinan mereka. Ya, tuh. Wa yakhluqullahu fihi idrakan, Allah ciptakan di dalam kubur rasa, idrak tuh ya. Allah ciptakan rasa. Jadi orang-orang yang dikubur itu punya rasa ya. Bihaisu yasma, nah dia akidah kita. Sekiranya dia mendengar. Ya, jadi orang yang dikubur dengar suara kita. Kita datang ke kuburan, salamullah ya sadah minar rahman yaghsyakum. Dengar gak ahlul kubur? Dengar tuh ya. Makanya jangan kita dengerin orang-orang Wahabi kalau ngomong tidak tidak dengar katanya tuh ya. Nih dengar, wa ya'lam, dan tahu. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang sahih, ketika orang-orang mengantarkan jenazah ke kubur, setelah dikubur maka itu jenazah itu mayit mendengarkan suara langkah-langkah mereka. Tuh. Ngedengerin suara langkah. Ngedenger langkah aja kedengeran. Maka ada yang mengatakan ahlul kubur lebih peka pendengarannya terhadap kita. Ya. Ahlul kubur lebih peka pendengarannya terhadap kita. Kita kalau ngelangkah orang kadang dengar kadang enggak. Tapi kalau ahlul kubur dengar. Makanya ya termasuk adab kalau kita jalan di kuburan enggak pakai sendal. Adab tuh. Ya. Kalau bisa kita masuk wilayah pekuburan, kalau bisa nggak pakai
sendal tuh ya. Makanya ulama-ulama kita mencontohkan tuh ya. Tapi kalau di sini karena kuburannya tanah, pada pakai sendal, takut belok ya. Ntar pulang ke majelis taklim, ke masjid kakinya debel itu ya. Tapi kalau bisa ke pekuburan yang mana aja kalau bisa lepas sendal, karena mereka mendengar suara sendal-sendal kita tuh ya. Nah ini para hadirin ya. Jadi orang yang dikubur itu dengar, dia tahu tuh. Bahkan siapa yang ziarah dia tahu ya. Bahkan kalau para aulia, orang-orang soleh, menurut keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah, itu mereka bukan hanya sekedar tahu tapi bisa mendoakan kepada Allah. Orang yang dalam kubur masih bisa berdoa memintakan sesuatu kepada Allah. Bukan kita minta ame kubur, bukan. Yang di kuburan doain kita, minimal mengaminkan doa kita ya. Dan akidah ini ya adalah akidahnya para sahabat. Di antaranya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah dimakamkan di kuburnya, Sayyidah Aisyah masih lepas jilbab. Kenapa? Suaminya. Masuk yang kedua ke kamar Sayyidah Aisyah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masih lepas jilbab. Siapa ini? Ayahnya. Namun yang ketiga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidah Aisyah pakai jilbab. Ditanya, kok antum pakai jilbab? Ya, kan cuman kuburan. Betul. Kan cuman kuburan. Nih akidah sahabat. Karena yang di dalam kubur ya lam, dia tahu, dia lihat, dia dengar. Jelas paham? Ya. La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kita kira orang yang terbunuh di jalan Allah mati, jangan. Bal ahya, mereka hidup. Wa inda rabbihim yurzakun. Ini akidah kita ya. Makanya perbaiki betul akidah kita, jangan sampai kita mengikuti akidah yang sesat ya. Naudzubillah. Tuh akidah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meyakini bahwasanya yang dikubur tahu tuh, buktinya pakai jilbab. Kalau nggak ada hadis itu, tidak ada kejadian itu, kita nggak bisa tahu bagaimana tuh para sahabat meyakini orang-orang yang ada di dalam kubur. Bahkan suatu hari setelah perang Badar, itu dilemparkan tuh para musuh-musuh Allah ke dalam sumur. Lalu Rasul menyeru mereka. Rasul menyeru orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah mati dari orang-orang kafir. Apa seruannya? Wahai sekalian orang, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah benar? Tuh, mayit diajak ngomong sama Rasulullah. Ini dalil ya. Bahwasanya orang mati pun bisa kita ajak ngomong, cuman jangan berharap balasan dia. Lah iya, kenapa Rasul ngomong nih, kata Syekh Profesor Dr. Syekh Romano Al-Buti, Rasul ngajak ngomong karena mereka dengar. Tuh. Cuma mereka nggak bisa jawab. Kalau jawab udah gitu. Kira-kira gimana tuh? Yang kedua dalilnya apa? Salamnya orang kalau masuk kubur, itu dalil bahwa mereka dengar. Kita kalau masuk kuburan ngapain? Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana sabik wa nahnu insyaallahu bihim lahikun. Dan kami pun insyaallah akan nyusul tuh. Kalian duluan, antara aneh nyusul insyaallah. Tuh, assalamualaikum. Seandainya saya mau tanya, assalamualaikum itu khitabnya ditujukan buat orang yang hidup apa yang udah meninggal? Yang udah meninggal, jelas itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wahai orang yang sudah meninggal, selamat buat kalian, keselamatan buat kalian ya. Cuman tadi jangan minta apa ya? Dijawab tuh, waalaikumsalam, bareng-bareng semua sekuburan tuh, nah kabur gitu. Ini kan akidah ini ya, jelas paham? Jadi seharusnya kita kalau lewat kuburan jangan merasa sendirian ya. Ini anak-anak muda ngaji tiap malam takut lewat kuburan. Katanya apa? Iseng sendirian. Ini teman-teman ente nanti ini. Ya. Kita lewat kuburan, rame nggak sebenarnya? Rame, serame-ramenya tempat kuburan. Kenapa? Kagak ada yang pergi dari rumah. Kita ke kampungan orang, musim lebaran, orang pada pulang kampung. Nah kuburan kagak ada yang pulang kampung, udah mang di situ tempatnya. Ya. Makanya alhamdulillah, tapi kalau sekarang kuburan udah nggak serem ya. Kuburan udah nggak serem tuh. Kalau zaman dulu kuburannya serem-serem
Ya, kalau sekarang yang serem apa ya? Yang serem di Facebook serem tuh. Di Instagram serem, ya Allah astagfirullah. Maksiat serem tuh ya. Kalau di kuburan nggak serem, ngingetin kita sampai akhirat. Nih akidah tuh ya. Jadi besok kalau ada orang ziarah kubur tuh datang pakai adab. Kenapa pakai adab? Karena denger tuh. Ada salah seorang megang handphone waktu ziarah. Nih orang cerita sama saya. Ini kisah nyata. Waktu di Kuitang. Pas ziarah di Kuitang buka handphone nyala. Kebetulan mungkin kebuka lah tuh media sosial. Mati handphone itu. Mati. Teguran. Depan makam aulia jangan buka yang aneh-aneh gitu ya. Berarti mereka apa? Mereka hidup, mereka tahu kita ya. Banyak nanti bukti-bukti yang lain ya, dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa orang di dalam kubur itu hidup ya. Kecuali orang-orang fasik, kecuali orang-orang kafir, mereka kagak sempet dah jawabin kita. Kenapa digebugin sampai malah dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan ada seekor binatang dalam kubur. Yang ini binatang besar, binatang ini seperti ular, matanya menyala. Bahkan ini binatang diutus oleh Allah khusus buat mengazab orang-orang yang ninggalin sholat dalam kuburnya. Nama binatangnya Syuja'ul Aqra namanya. Syuja'ul Aqra ya. Itu ular diutus sama Allah khusus untuk mengazab orang-orang yang suka ninggalin sholat di dalam kuburnya tuh. Ya. Nah, jadi bukan hanya dengar, tahu, bahkan yaltadzu, bisa merasakan kelezatan tuh. Ya. Bisa merasakan kenikmatan. Ya, inilah yang disebut dengan nikmat kubur tuh ya. Wa yakunu lil kafiri, dan ini rasa ini idrok ini berlaku bagi orang kafir dan munafik dan usatil mu'minin, orang-orang maksiat dari kalangan orang-orang beriman ya. Jadi orang-orang yang kafir, orang munafik, orang tukang maksiat akan merasakan azab di dalam kubur ya. Tapi ulama terbagi dua dalam memahami makna azab kubur. Ada yang berpendapat katanya ini orang bukan hanya diazab tapi diperlihatkan tempatnya di neraka ya. Kita jangan jauh-jauh dah, kita di rumah ya, seandainya di rumah disetelin nih gambaran kita di hari kiamat nanti di neraka, kira-kira sedih nggak? Tersiksa gitu ya. Wa minhu naimul qabri, dan diantara ya perkara sam'iyat adalah naimul qabri, kenikmatan di dalam kubur ya. Apa bentuk kenikmatan di dalam kubur? Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Habib Muhammad ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama di Mekah. Beliau menyebutkan dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah ya, bahwa ketika orang meninggal, para hadirin, pas di kubur, kalau dia itu di komplek pemakaman keluarganya, nanti keluarganya akan datang mengunjungi dia. Jadi ketika masuk ke dalam kubur, itu keluarganya yang dikuburin di situ nyambut dia, ahlan wa sahlan. Gimana kabar anak ente si fulan? Oh iya, dia lagi kuliah. Oh, lagi kuliah. Gimana kabar bini ente? Oh iya, dia begini. Gimana saudaraan yang di sana? Oh, dia sehat. Ditanya itu. Ya, ngobrol. Bahkan ahlul kubur, orang-orang soleh, yatazawaruna, saling kunjung mengunjungi. Allah ya. Kok bisa ruh itu saling kunjung mengunjungi? Dalam sebuah riwayat tentang Al-Imam Ja'far At-Tayyar, sepupunya Rasulullah, yang tangannya terbunuh, yang tangannya terputus ketika perang, itu diganti sama Allah dengan sayap. Suatu hari baginda Rasul SAW sedang duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba Rasul kabarkan bahwa Ja'far At-Tayyar ruhnya sedang bersama kita ya. Jadi ruhnya bisa apa itu? Bisa terbang. Yatiruna kama yashaun, mereka terbang ya, sebagaimana yang mereka mau. Dan ini terbukti arwahnya para sholihin pun begitu. Makanya kita nggak heran kalau ada acara maulid katanya Rasulullah hadir. Cumannya mungkin tidak semua maulid tuh, ya.
Nggak semua maulid. Yang mana yang dihadirin Rasul? Yang nggak ada yang rokok. Kalau ada yang rokok di dalam majelis tersebut, tidak akan dihadiri Rasulullah. Ya, ya Nabi, salam alaika, di belakang lagi. Nggak bakal dihadirin Rasulullah. Ya. Ini bukan mengharamkan rokok, bukan. Adab tuh ya. Di majelis maulid tuh. Ya. Mending makan dah, ketahuan. Makan masih hadir tuh, makan ya. Ya Nabi salam sambil nyemutin ayam di belakang tuh, digadoin tuh. Ya nggak apa-apa, daripada ngerokok. Ya. Jadi jangan kita kira Rasulullah hadir di setiap majelis maulid, belum tentu, tergantung orangnya. Jangan Rasul, rahmat Allah belum tentu turun di suatu majelis yang di dalamnya ada orang yang durhaka sama orang tua. Nggak bakal turun. Ya. Ada satu orang di antara kita nih punya masalah sama orang tuanya, nggak bakal turun rahmat Allah. Rahmat Allah nggak bakalan turun di majelis yang di situ ada orang yang mutusin silaturahim dengan keluarganya. Ya masalah tanah lah, masalah duit lah, masalah warisan lah. Pokoknya gue nggak anggap lagi lu saudara, lu bukan saudara gue. Nah ini nggak bakal turun rahmat Allah di majelis yang ada orang kayak begitu. Makanya sebelum kita majlis istighfar dulu gitu, ya Allah, jangan sampai gara-gara kita rahmat Allah nggak turun. Ya, astagfirullah tuh ya. Nah, jadi kayak begitu perkara-perkara gaib ini disampaikan sama ulama berdasarkan riwayat dan hadis. Memang betul ya, riwayat yang disampaikan oleh ulama ya dalam rangka untuk sebagai keyakinan, tidak boleh riwayat yang lemah. Dhaif nggak boleh. Standar dalam ya hadis-hadis yang membahas masalah akidah paling minimal hasan. Ya, paling minimal hasan. Tidak boleh Husain. Tidak boleh dhaif tuh ya. Banyak tuh hadis-hadis dhaif dalam kitab Daqaiqul Akhbar yang dikarang oleh ulama besar yang kita sering baca di kampung-kampung kita ya. Ini Daqaiqul Akhbar ini bercerita tentang masalah tauhid yang detail banget. Sampai cerita tentang Nabi Adam diciptakan wajahnya dari tanah kota Mekah dan sebagainya, dikumpulkan sampai jadilah Nabi Adam alaihissalam. Ini riwayatnya banyak diragukan oleh ulama. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan itu mengenai orang-orang yang dikubur itu hidup, Quran yang bicara. Mengenai para sahabat beradab dengan yang sudah meninggal, hadis yang bicara. Ya, hadis-hadis sahih. Itu ya. Makanya perlu kita bedakan nih antara akidah-akidah yang kuat ya, yang berdasarkan riwayat yang kuat dengan akidah-akidah yang berdasarkan riwayat yang lemah ya. Ini banyak ya, cuman memang masyarakat kita memang demen banget tuh ya yang detil-detil tuh ya. Apalagi kisah Isra wal Mi'raj. Itu hadisnya banyak dalam kitab Dardir namanya, Al-Imam Dardir. Itu kisahnya detil-detil itu. Itu kalau udah detil-detil, kebanget detil, kita kudu curiga, jangan-jangan ini riwayatnya lemah atau bisa jadi apa? Palsu. Ya. Tapi yang saya sebutkan tadi enggak. Nikmat kubur maujud. Ya. Ada dalam hadis itu ya. Wa minhu al-ba'tsu, di antara perkara sam'iyat adalah tentang hari kebangkitan. Ya. Hari kebangkitan lil hasyri, untuk pengumpulan besar nanti di padang mahsyar itu ya. Ada yang bertanya, Ustadz itu padang mahsyar, kenapa namanya pakai padang? Memang orang Jawa nggak dikumpulin begitu katanya. Ya, itu padang maknanya lapangan, lapangan, padang Sahara, bukan padang apa tuh? Orang Padang bukan tuh. Apalagi semen Padang bukan. Ya. Mahsyar sebenarnya kalimatnya mahsyar itu isi makan, tempat orang dikumpulkan. Dalam riwayat dalam kitab Qomit Tughyan oleh Syekh Nawawi dikatakan bahwa padang mahsyar itu tempat yang sangat luas, saking luasnya semua orang minal awwalin wal akhirin bisa masuk di situ. Antum cari tempat lapangan mana aja di belahan dunia, tempat yang bisa nampung semua orang di bumi, ada gak? Gak ada, gak nemu kita. Orang se-Jakarta kemarin tahun 2017 pas kejadian 212 ya, itu di mana tuh? Di jalan-jalanan itu. Nggak nampung, Monas nggak nampung itu. Monas yang begitu gede kagak nampung. Itu belum orang se-Indonesia, belum orang sedu. Ini padang mahsyar begitu luasnya, nampung semua orang. Minal awwalin
wal akhirin. Sampai-sampai disebutkan sama beliau itu tempatnya lurus, kagak ada gundukannya, nggak ada tempat orang buat ngumpet. Kali gitu ada yang ngumpet di bawah apa itu? Di bawah puun, kali nggak ada, lurus semua. Dan keadaan nanti kita di yaumil kiamah di hari tersebut dalam kondisi telanjang, tidak mengenakan busana sehelai pun. Sampai Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya orang telanjang, ntar gimana orang? Ya, ntar orang gimana? Malu dong? Enggak, ya. Enggak ada orang yang sempat memikirkan rasa malu di saat itu, saking takutnya dengan hisab dari Allah. Ya. Kayak orang lagi gempa, wudu, kebetulan lagi mandi di WC, lagi mandi, nggak pakai baju, keluar apa pakai anduk dulu? Wudu, langsung panik, kagak sempet mikirin pakai baju, langsung keluar. Yang lagi tidur masih pakai kolor doang, langsung keluar. Yang perempuan masih pakai kemben doang, langsung keluar. Kenapa? Karena saking takut. Fal ba'su, maka kebangkitan adalah ihyaul mauta, adalah proses menghidupkan yang sudah mati, min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, wa ikhrajuhum min kuburihim, dan mengeluarkan mereka dari kubur-kuburnya. Ya. Ada yang bertanya gini, Ustadz, kalau ada orang mati nggak ada kuburannya, nggak ada kuburannya, kan kalau ada di dalam kubur jelas, yang dikuburin di kober dibangkitin dari kober. Pertanyaannya, ya. Pertanyaan pertama, kan bumi hancur saat, bumi apa tuh? Hancur. Tuh kobernya kemana tuh? Betul gak? Proses terjadinya kebangkitan setelah hari kiamat, setelah sangkakala dibunyikan, hancur idza samaun fatarat, langit yang kita lihat kuat terbelah. Ya. Bumi apalagi hancur, kagak tersisa. Al-qari'atu mal wa ma adraka mal yauma yakunun nasu kal farashil wa takunul jibal kal ihnil manfush. Itu gunung aja, itu kayak apa? Bulu-bulu yang berterbangan. Pertanyaan kita. Nah, kan manusia dibangkitkan dari kubur. Kuburannya di mana gitu? Ya. Paham enggak? Hancur, buar, hancur. Kuburannya yang mana tuh? Mental kan kuburannya. Ya. Nah, ntar dibangkitinnya di mana? Dibangkitinnya di Allah jadikan seperti semula. Allah jadikan apa? Seperti Allah tempatin lagi seperti semula sehingga dibangkitkan dari tempatnya masing-masing. Adapun mereka yang tidak punya kubur, maka dilihat dari tulang ekornya. Kalau seandainya tulang ekornya di tengah laut, akan dibangkitin dari laut. Kalau ada orang meninggal tenggelam di laut, akan dibangkitin dari laut, begitu. Ya, wallahu ala kulli syai'in. Allah Maha mampu, jangan ditakar-takar. Wah, susah dong kalau gitu, ntar jenazahnya basah dong gitu. Dari laut dibangkitin ini basah dong. Iya, jangan dipikirin dah, nggak nyampe otak kita. Ya, kita memahami hanya sebatas akal yang kita mampu gitu. Wal hasyru, adapun pengumpulan adalah ibaratun, sebuah ungkapan, an sauqihim, ya, tentang penggiringan mereka jami'an semuanya ilal mauqif, ke suatu tempat pemberhentian. Wala farqa, tidak ada bedanya baina man yujaza wa humul insu wal jinnu wal malaku wa baina man la yujaza wa hum al wuhush. Tidak ada bedanya antara orang yang akan dapat balasan, yaitu manusia, jin dan malaikat, dan antara orang makhluk yang tidak mendapatkan balasan, yaitu hewan-hewan buas. Jadi orang ini padang mahsyar nih, orang, jin, malaikat termasuk hewan-hewan buas kumpul di situ. Jadi bukan cuma manusia, hewan juga dikumpulin sama Allah. Bahkan nanti hewan yang pernah zalim dengan hewan lainnya akan dibalas di akhirat. Kambing yang pernah nyuruduk kambing lain dibalas. Ya. Kambing yang pernah ngawinin kambing lain dibalas. Ya tuh. Pokoknya segala bentuk kezaliman dibalas. Orang yang pernah ngadu cupang dibalas. Yang pernah ngadu ayam dibalas. Ya tuh. Nanti mungkin ada orang kampung kita yang di akhirat diadu sama ayam. Kenapa?
Di dunia tukang adu ayam. Baik-baik ini yang tukang adu ayam ya. Insyaallah nggak ada sini ya. Ayam jangan diadu, digoreng enak. Apalagi ayam kampung, nikmat. Ya. Jadi kalau kita punya ayam jangan diadu. Ada salah seorang lagi naik keledai. Ini orang zalim banget, ame keledai suka nyambuk. Ya, ini keledai kan lambat tuh, dicambuk, tepak aja. Allah kasih ini keledai bisa bicara. Itu keledai nengok, ya fulan, ingat nanti di hari kiamat ada yang namanya balasan. Itu orang berhenti nggak jadi nyambuk lagi itu. Ya. Ini namanya karomah. Karomah siapa? Karomah keledai itu. Ini dikisahkan dalam kitab Syarah Riyadus Arba'in Nawawi. Naam. Wa amma siktu, adapun ya bayi yang keguguran. An-nazil qabla tamamil ashhur, yang sudah keluar sebelum sempurnanya bulannya. Fa fihi tafsil, ulama memiliki perincian. Ya, jadi kalau bayi keguguran itu kira-kira nanti dikumpulin enggak gitu ya. Ada pertanyaan, Ustadz, saya punya istri keguguran, terus dia perlu dinamain apa enggak? Perlu akikah apa enggak? Itu pertanyaannya. Nanti kita jawab. Dikatakan di sini, fa in ulqiya ba'da nafkhir ruhi fihi. Kalau seandainya itu bayi yang keguguran itu telah lahir setelah ditiupkan roh, maka uida biruhi, akan dikembalikan ruhnya. Baik yang dikasih ruh berapa bulan? Pendapat jumhur ulama mengatakan 4 bulan. Kalau baik sudah 4 bulan terus meninggal, nanti akan dihidupin lagi sama Allah. Ya. Dan kelak itu baik akan menjadi syafaat buat orang tuanya nih ya. Makanya ada di dalam kitab I'anatul Thalibin kisah ada anak muda nggak mau kawin, maunya jomblo aja. Kenapa? Enak jomblo, nggak usah mikirin nafkah, nggak usah mikirin ya urusan sekolah, boro-boro tuh ya, nggak usah mikirin masalah rumah tangga. Pokoknya ibadah. Ini orang soleh nih, anak mudanya. Sampai suatu ketika nih anak muda tidur, di dalam tidurnya dia ngimpi di padang mahsyar, di mimpinya. Ngapain tuh di padang mahsyar? Sedang dikumpulkan sama Allah dalam kondisi atsyan, dalam kondisi aus. Ya. Ketika dalam kondisi aus, orang-orang di sekelilingnya kedatangan anak-anak muda, bawain gelas-gelas yang berisikan air yang segar. Dia mengira bahwa itu anak muda akan ngasih dia juga. Dipanggil anak muda itu, sini, aneh juga aus ini. Itu anak muda tadi yang bawa gelas nyamperin. Dibilang, mohon maaf Pak, ini bukan buat Bapak. Lantas buat siapa? Ini buat orang tua kami yang telah kami tinggalkan di dunia semasa kami belum lahir. Jadi ini adalah anak-anak kecil yang meninggal imma dalam kandungan atau belum berusia balik tuh. Artinya apa? Kalau kita punya istri keguguran dan sebagainya, nanti akan Allah pertemukan lagi nanti di padang mahsyar. Dia akan bawa minuman yang segar di saat kita sedang menghadapi kehausan. Akhirnya tuh anak muda ngiri, ya Allah, emang kudu nikah juga dah nih. Akhirnya bangun tidur, dia melek, bukan baca alhamdulillah ahyana ba'dama, langsung apa? Kawin. Mak kawinin ayah, mak buruk. Ane mau kawin. Masya Allah. Kenapa? Ini fadilahnya. Banyak banget fadilah orang yang sudah menikah. Satu diantaranya tuh, kalau dia punya anak keguguran, meninggal belum dewasa, belum balik, maka jadi penolong dia nanti di hari kiamat. Yang kedua, siapa yang punya anak perempuan 2 biji, selamat sampai masa kawinnya. Artinya enggak pernah maksiat, dia jaga daripada perbuatan zina, maka orang tua jaminan sorga. Atau siapa orang yang punya 2 anak meninggal semasa bapak ibunya hidup, jaminan sorga buat orang tuanya. Dalam riwayat yang lain 3 anak meninggal, maka surga buat orang tuanya. Berapa banyak orang-orang yang sudah masuk neraka ketika dia punya anak penghafal Quran, selamat gara-gara anaknya yang hafal Quran. Selamat itu. Itu berkah apa ya? Modalnya 1, qabil tu nikahaha wa tazwijaha, nikah, udah itu intinya. Ya. Ini bukan buat darus, bukan, santai terus. Wasat fajar yang baru nikah kita doakan sakinah mawaddah warahmah tuh ya. Anak-anak yang berkah soleha, insyaallah anaknya 10 insyaallah. Masyaallah tuh ya. 10. Jangan takut ya, anak 10 ya. Tuh.
man bininya nggak mau. Emang gua kucing katanya gitu ya. Sekali lahir 8. Ya para hadirin rahimakumullah tadi itu ya. Nah ini masalah anak ya yang sudah meninggal tadi dikatakan akan dikembalikan oleh Allah. Wa yasiru inda dukhulil jannah ka ahliha. Maka itu bayi yang tadi meninggal masih kecil ketika dia masuk surga itu ya apa namanya? Dia dijadikan seperti penghuni surga yang lainnya. Meninggal masih bocah, masih 1 tahun. Ketika di dalam sorga dijadikan usianya 30-an. Ya tuh. Fil jamali watuli baik dalam keindahannya maupun posturnya. Ya. Jadi mungkin para jamaah pernah punya anak meninggal. Nah itu ntar ketika ketemu di akhirat udah umurnya 30-an sama kita. Ya. Fa'in ulkiya qabla ruh. Kalau seandainya itu baik dilahirkan sebelum ditiupkannya ruh, maka sama kasairil ladina la ruha fihi, sama seperti yang lain yang enggak punya ruh. Seperti batu. Ya. Jadi kagak apa? Kagak bakal dikumpulkan lagi. Ya. Mungkin baru sebulan keguguran, sebulan setengah, itu enggak jadi tabungan itu. Ya. Kenapa kok jadi tabungan? Itu berat ya. Beratnya orang yang punya bayi kemudian keguguran meninggal, berat gitu. Berat. Rasa berat, rasa sedih itu yang akan dibalas oleh Allah dengan kebahagiaan. Ya, tuh. Nah itu ya, itu tentang bayi. Wa minhu diantara juga perkara sam'iyat ada yang namanya syafaat. Nah ini dia nih. Ada yang namanya hisab, perhitungan. Ada yang namanya mizan, penimbangan. Ada yang namanya sirat, jembatan. Ada yang namanya haud, telaga. Tuh ya. Nah kita sering tuh mendengar semoga kita mendapatkan syafaatul uzma. Sebenarnya syafaatul uzma itu yang dapat semua orang termasuk orang kafir. Ya. Orang kafir itu mendapatkan syafaatul uzma. Apa syafaatul uzma? Ya, dipercepatnya hisab seluruh makhluk di padang mahsyar. Ya, antum bisa bayangkan kita datang ke padang mahsyar nungguin ratusan tahun bahkan ribuan tahun gak dihisab sama Allah. Nabi datang memberikan syafaat. Nah itulah syafaatul uzma. Ya. Nanti ada lagi syafaatul khosoh, syafaat yang khusus. Buat siapa syafaat yang khusus? 1, buat orang-orang yang rajin baca sholawat. Ini Rasul kasih. Ya. Ada kisah, ada seseorang orang tua pergi bareng anaknya pergi haji. Karena orang sudah sepuh, sudah tua, di tengah jalan capek, istirahat, ternyata orang tuanya sakit dan meninggal di perjalanan menuju kota Mekah. Meninggal di tengah jalan. Yang anehnya ketika meninggal itu orang tua bukan meninggal biasa, tapi wajuhu muswaddah, mukanya jadi hitam, gelap. Anaknya malu ngeliat kondisi orang tuanya, ditutupin pakai kain. Sambil digali kuburan, karena capek gali kuburan sendiri, dia capek, dia ketiduran. Di tengah tidurnya, ini sang anak tadi bermimpi melihat ada sesosok seorang laki-laki datang menghampiri orang tuanya. Dibukakan penutup wajah orang tuanya yang tadi menghitam, diusap dengan tangannya, tiba-tiba mukanya menjadi cerah. Si anak merasa girang dan pengen berterima kasih. Tapi orang ini sudah jalan. Dipanggil, ya fulan sebentar. Man anta, engkau siapa? Orang itu menoleh dan berkata, ana Muhammad bin Abdullah. Saya adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Kaget ini orang. Wah luar biasa orang tua saya. Orang tua saya ini bukan orang soleh ya Rasulullah. Orang tua saya ini bukan ulama. Apa sebab orang tua saya engkau berikan pertolongan seperti ini? Kata Rasulullah, betul orang tuamu bukan orang soleh, bukan orang yang banyak ahli ibadah, tapi orang tuamu meskipun banyak maksiat, tapi nggak pernah lisannya lepas dari sholawat kepadaku. Artinya orang yang ahli sholawat, ahli maksiat, itu masih bisa mendapatkan syafaat, asal rajin baca sholawat. Sholawat yang gimana? Ya nafsuti, begitu? Bukan, maksudnya ya nafsuti. Ya. Salawat yang dibaca dengan takzim, salawat yang dibaca dengan
cinta. Mungkin orang yang baca itu, yang baca tadi ya, shollu ala khairil anam gitu ya. Kalau dibaca dengan cinta dapat. Tapi kalau ambil joget-joget ya nafsuti, ya nafsuti, belum tentu dapat hadirin. Makanya sholawat juga kudu pakai adab. Enggak ada yang salah sama nadanya, yang salah sikap kita. Iya. Ada orang ya nyanyi lagu di panggung, perdamaian, perdamaian, yang dibawa joget, ya, yang dibawa joget, karena kesikut temennya, kesikut, diribut berantem. Lagunya apa tuh lagunya? Yang dibawa apa? Keributan. Ganti penyanyinya, ganti lagu, pernah damai itu, karena pernah damai tadi, sekarang ribut. Ini hadirnya, jadi bagus aja orang baca sholawat, baca qasidah bagus, cuman kalau bisa diiringi dengan rasa cinta. Ya. Yang terakhir, wa minhu al arsyu wal kursiyyu wal lauhu wal qalamu wal malaikatul kiram al katibun wa hum salasatu aqsam. Nah ya, di antara perkara sam'iyat ya, perkara yang hanya bisa kita dengar, nggak bisa kita lihat dengan mata kita adalah arsy. Arsy. Kita sering mendengar ya, Allah beristiwa di arsy. Ya. Apa arsy? Arsy itu adalah ciptaan Allah. Ya, kerajaannya Allah di langit, itu namanya arsy. Ya. Al-kursi, ya, kursi ini juga sama ya, termasuk dari perkara apa? Perkara sam'iyat. Jangan kita bayangkan dan gambarkan, nggak sanggup kita. Ayat kursi, ya dulu pernah kita masih kecil-kecil kan, namanya anak bocah gitu. Ente kalau ada setan baca ayat kursi, entar selamat. Ya. Jadi kalau dulu nih, zaman saya dulu masih kecil, itu kan kebun mulu tuh. Kalau sekarang udah jarang kebun, kos-kosan sekarang. Lewat sini kosan, sono perumahan, sini gedung, betul gak? Makanya sekarang setan udah pada hijrah sekarang. Udah pada kecil lembut sekarang tuh. Di Syahrir ini udah nggak ada lagi setan, udah nggak kedapatan lapak udah. Lah, lapak tanah kosong ditempatin pemuda Pancasila kan gitu. Ada FBR kan gitu, ribut sama FBR ke Kuntilanak tuh kan gitu ya. Makanya dia nyarinya tempat-tempat kosong, Cilebut, Cilegon, Cikini, Bekasi, Gondang Dia gitu ya. Tuh ya. Dulu zaman dulu nih kita, pokoknya kata guru kita, kata orang-orang kita, lu kalau ada takut baca ayat kursi. Pikiran kita nih, kalau kita lari ambil baca ayat kursi, setan ngejar, kesandung sama kursi gitu katanya. Namanya anak kecil tuh ya. Ternyata bukan itu. Ayat kursi itu mengandung makna tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nih kalau kita tafsirkan ini nggak cukup sepertemuan ini. Artinya apa? Orang yang punya tauhid nggak bakal takut sama makhluk, begitu. Ya. Maka orang ketika takut sama setan, tandanya dia itu lemah iman. Karena setan sebenarnya takut sama kita. Tapi kenapa kita takut sama setan? Nah Ustadz, setan serem. Iya, nggak apa-apa. Kalau kita ngelihat setan kaget boleh, takut jangan. Kaget nggak apa-apa. Lo serem banget ini orang gitu. Jangan setan. Kita ketemu orang serem aja kaget. Ustadz mukanya begini begitu. Nah ini ya. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang kita takutkan, kita baca ayat kursi, itu menguatkan hati kita. Nah, lalu kemudian perkara sam'iyah termasuk kolam. Kolam itu pena, pulpen. Ya. Yang disebut dalam Quran, nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Pulpennya gimana? Wallahu a'lam. Termasuk juga perkara sam'iyat malaikatul kiram al-katibun, malaikat yang mulia yang suka nyatet. Dan malaikat yang mulia ini terbagi menjadi 3 bagian. Sampai sini dah ya. Jadi intinya ada perkara-perkara sam'iyat, perkara yang nggak bisa kita cerna pakai akal, kita hanya bisa tahu beritanya dari Allah, dari Rasulullah. Ya. Jadi jangan pakai akal, Pak. Ada orang memahami sam'iyat pakai akal, itu repot. Maaf ya, ada salah seorang ustadz, dia bilang kursi Allah itu adalah pijakan kakinya Allah. Jadi kalau orang lagi duduk ada kursi, Allah berpijak di situ kakinya di kursinya. Bukan, ini sesat ini. Ya.
Udah, Allah punya kursi. Bagaimana kursi? Ya udah terserah Allah, udah begitu aja. Kan selesai kan? Ya. Gimana sorga? Allah punya sorga. Gimana sorganya Allah? Ya terserah Allah udah. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Kita nggak bisa gambarkan sorga. Ya. Jangan jauh-jauh dah. Kita seringkali ya meyakini adanya sesuatu tapi kita nggak tahu bentuknya. Contoh, ada yang tahu bentuknya ruh nggak? Ya. Ada pertanyaan, kalau ruh itu ada, terus di mana letaknya? Di pala, di badan, di tangan, di kaki, kita nggak tahu. Ya. Ada orang, kita semua pasti pernah punya cinta, betul? Di mana letaknya cinta? Apa warna cinta? Pink, merah, ungu? Kita nggak tahu. Jadi jangan jauh-jauh kita mikirin surga yang jauh-jauh, ya enggak. Masalah kita aja kita nggak tahu. Kentut kita warnanya apa kita nggak tahu. Hijau, warnanya hijau. Angin warnanya apa kita nggak tahu, apa merah kali, makanya dikerokin merah. Ya, kita nggak tahu hadirin. Ya, jadi jangankan perkara sorga, perkara sam'iat yang begitu luar biasa, perkara diri kita aja masih banyak yang belum kita tahu. Saya suka tebak-tebakin orang. Perkara tentang diri kita. Ya, ini namanya apa? Mata. Ini namanya apa? Hidung. Ini apa namanya nih? Ada nggak namanya ini nih? Ini yang di tengah-tengah mulutnya apa namanya nih? Kita nggak tahu namanya kan gitu. Jadi jangan jauh-jauh mikirin langit, ini aja kita nggak tahu namanya. Sampai teman saya kreatif banget itu namanya comberan hidung namanya itu. Jadi hidung ada comberannya itu. Kita nggak tahu. Jadi jangan jauh-jauh gitu ke langit bahas masalah yang goib-goib kita nggak tahu. Cukup masalah goib, nu'min billah. Kita iman kepada Allah. Ya, kita percaya aja udah. Ya. Nggak usah ribut-ributin masalah arasnya Allah. Udah Pak Ade arasnya Allah gimana? Wallahu. Entar juga bakalan tahu kalau meninggal, betul? Jadi jangan ributin masalah yang ujung-ujungnya jadi perdebatan semata tuh ya. Allah ada di mana? Nah, kena hanya ente sholat nyembah siapa ya? Nyembah Allah. Ya udah cukup, di mana kayak Allah terserah Allah gitu ya. Masa pakai danya di mana Allah? Allah di mana? Udah cukup Allah ada, maujud selesai, bila makan khalas. Ya. Allah di langit apa di mana? Wah, harus cerita. Nah, ini panjang nanti yang begini nih. Udah, enggak usah dilah. Ajak ngopi, makan mie ayam, bayarin gratis, enggak bakal ngajak debat lagi dia. Karena biasanya gitu, orang tuh banyak ngomong karena lapar tuh. Lapar ganas, kenyang diem tuh. Nah, ini mungkin gara-gara itu dia ngomong mulu, ngoceh mulu, lapar perutnya, ajak makan, kasih duit, bayarin pulsanya, kasih kuota, udah di nonton YouTube tentu ujung-ujungnya nggak debat sama kita hadirin ya. Jadi mudah-mudahan kajian yang singkat ini menambahkan keyakinan kita, menambahkan tauhid kita dan pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan sepulangnya dari sini Allah berikan kita keberkahan, Allah berikan kita keikhlasan, dan juga mudah-mudahan para jamaah semua yang sedang punya utang Allah lunaskan segala hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab. Sebelum kita tutup mungkin ada yang mau bertanya kali mungkin dari para jamaah. Baik, saya kasih waktu mungkin ibu-ibu boleh